Shalom anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi belajar online bersama Ibu Esther. Nah, kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Kita lanjut pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum kita belajar, kita bersatu dulu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini. Pagi hari ini kami bangun dari tempat tidur kami masih bisa bernapas tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami dapat memahami materi hari ini dan berprestasi. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menghadapi ujian PTS. Kiranya juga Engkau memberkati ujian kami, agar kami dapat memahami materi dalam pembelajaran kami. Tuhan, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, di pembelajaran 3 ini kita akan membahas peralatan sekolah. Nah, peralatan sekolahku bermacam-macam. Ada buku, pensil, penghapus, penggaris yang selalu kubawa ke sekolah. Benda-benda tersebut terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Buku terbuat dari kertas, pensil terbuat dari kayu, penggaris terbuat dari plastik, penghapus terbuat dari karet. Nah, ayo kita mempelajari benda yang terbuat dari kertas. Kertas digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai benda sesuai kebutuhan. Berasal dari manakah ya kertas tersebut? Dan bagaimana cara membuat kertas? Nah, bahan dasar kertas yaitu adalah kayu. Nah, bagaimana cara membuat proses pembuatan kertas? Nah, pada bingung kan? Yuk kita simak video berikut ini. Animasi pendek, gambaran sederhana tentang proses pembuatan kertas di pabrik kertas. Pohon yang dipakai untuk bahan pembuatan kertas adalah cemara, pinus, akasia, bambu, dan sebagainya. Pertama-tama adalah pohon yang sudah besar ditebang. Pohon yang sudah ditebang disebut long atau kayu gelondong. Kayu diangkut ke pabrik untuk diproses menjadi kertas. Di pabrik, proses pertama adalah kayu dikelupas dan dibuang kulitnya terlebih dahulu. Kayu yang sudah dikelupas kulitnya dipotong kecil-kecil sebesar korek api. Potongan kayu kemudian dicampur dengan air dan bahan kimia, kemudian direbus untuk dijadikan bubur kertas. Bubur kertas yang sudah jadi ditambah bahan kimia lagi agar menjadi putih dan sempurna. Bubur kertas yang sudah putih siap dicetak menjadi kertas dalam gulungan yang besar. Kertas gulungan besar dipotong ke gulungan kecil untuk dijadikan buku dan lain sebagainya. Ayo selamatkan pohon dengan bijak menggunakan kertas. Wah, ternyata seperti itu ya cara membuat kertas. Sekarang kita udah ada gambarannya nih bagaimana cara membuat kertas. Jadi kita
harus pintar-pintar menggunakan kertas dengan baik. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita dapat membuat tulisan pada lembaran kertas dengan jelas menggunakan pulpen. Oleh karena itu, buku tulis terbuat dari lembaran-lembaran kertas. Ukuran buku pun bermacam-macam. Nah, kita lihat ini gambar yang ada di sini. Satuan ukuran panjang menyesuaikan dengan benda yang diukur. Ukuran panjang dan lebar buku tulis menggunakan satuan cm atau sering disebut sebagai cm. Satuan ukuran tebal buku tulis menggunakan mm atau mm. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur ruangan kelas tidak bisa menggunakan penggaris. Lalu menggunakan apa, Bu Guru? Nah, untuk mengukur panjang dan lebar ruang kelas menggunakan satuan meter, yaitu alat ukur yang digunakan adalah meteran atau roll besar. Seperti itu anak-anak, paham kan? Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 4 tentang benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, apa saja hayo? Ya, di situ ada di buku halaman 18 ada contohnya dari sampul buku yang terbuat dari plastik, penggaris, botol minum atau tempat minum yang terbuat dari plastik, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu juga kita akan belajar tentang gerakan 4R, yaitu untuk melestarikan lingkungan. 4R itu apa saja ya? Yaitu ada reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Kalian simak videonya baik-baik ya. Halo teman-teman, tahukah kalian 3R? Mari kita cari tahu. Tumpukan sampah yang menggunung dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Tapi, kita dapat mencegahnya dengan melakukan 3 cara untuk kelola sampah atau biasa disebut 3R. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mencegah munculnya sampah dan mengurangi sampah yang dihasilkan. Seperti menghabiskan makanan dan minuman, membawa tempat makanan sendiri, memperbaiki baju dan sepatu yang rusak, dan mengurangi pembelian barang dengan kemasan saset. R yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan ulang barang-barang kita agar tidak langsung menjadi sampah. Misalnya, kaleng bekas biskuit jadi tempat menyimpan alat tulis, menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan, atau menjadikan mangkuk plastik sebagai pot tanaman. R yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mengubah barang bekas menjadi barang baru agar tetap bermanfaat. Seperti membuat pupuk kompos dari sisa makanan atau kulit buah. Dan mengumpulkan barang bekas dari kertas, plastik, kardus, kaleng, kaca untuk dibawa ke bank sampah. Selanjutnya cara yang keempat yaitu replace. Replace artinya kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace atau artinya mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kita ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila kita berbelanja. Ayo kita peduli melestarikan lingkungan dengan melakukan aksi nyata dengan gerakan 4R. Reduce, reuse, recycle, dan replace. Ya, tidak terasa kita telah sampai di ujung pembelajaran hari ini. Tugas kalian di Ayo Berarti halaman 17 nomor 1 sampai nomor 4 dan halaman 19 mengisi tabel yang ada di buku paket. Kalian kerjakan
dan kalian kumpulkan di WA pribadi ibu. Sampai sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.